Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang paling kita utamakan pada pertemuan sore hari ini, kalimat yang insyaallah menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kalimat ini mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang masalah masbuk, ya, sholat yang terlambat, ya, masbuk dalam sholatnya, yang mana insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu babun fi hukmi hudurin nisa ilal masajid. Bab tentang hukum hadirnya para wanita di masjid. Masya Allah, pas ini babnya, ya, bab yang khusus untuk para muslimah, ya, yaitu bab hukum kehadiran seorang wanita ke masjid. Apakah boleh wanita itu datang ke masjid? Ya, kalaupun boleh, seperti apa syarat-syarat yang harus dilakukan, ketentuannya seperti apa? Baik, innana dinana kamilun wa syamilun. Sesungguhnya agama kita, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Begitu juga syamil, ya, komprehensif, ya, mencakup seluruhnya. Lima salihina, yang mana mencakup apa? Kemaslahatan kita semuanya fid dunya wal akhirah. Ya, bahkan kehidupan kita di dunia dan akhirat semuanya ada. Ya, jadi bukan hanya akhirat saja, tidak, tapi bagaimana dengan adanya, ya, dengan Islam ini orang yang betul-betul mengamalkannya secara baik sesuai dengan ilmunya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, bukan satu tempat saja, bahkan dua-duanya. Ja'a bil khairi lil muslimin rijalan wa nisaa. Bahwasanya Islam ini datang dengan kebaikan. Kebaikan untuk apa? Untuk siapa? Lil muslimin, untuk orang-orang Islam, untuk pemeluknya. Rijalan wa nisaa, baik golongan laki-laki maupun perempuan, sama saja, yang penting dia adalah seorang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, ya, beramal kebaikan, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, yang penting dia beriman, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan limpahkan bagi mereka pahala-pahala, ya, bi ahsani, sebaik ma kanu ya'malun, yang mana mereka tidak tahu.
Kemudian fahuwa qad ihtamma bi sya'nil mar'ah. Bahkan di dalam Islam ini ya, Allah Subhanahu wa taala begitu sangat perhatian tentang masalah seorang wanita. Ya. Wa wada'aha mawdi'al ikram wal ihtiram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan seorang wanita itu mawdi'al ikram, di tempat yang sangat mulia, wal ihtiram, dan penuh dengan kehormatan. Ya. Jadi Islam ini Masya Allah luar biasa. Ya. Bahkan seorang wanita sangat-sangat ditinggikan di dalam Islam ini, sangat diayomi. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Masya Allah banyak ya tentang para wanita. Lihat ya, surat Maryam. Ya, bahkan ada namanya surat An-Nisa. Ya, ini menunjukkan bahwasannya di dalam Islam ini semuanya sama. Ya, bahkan seorang wanita pun diangkat. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, mana lebih dahulu, ayah atau ibu yang paling kita berbuat bakti? Di antara keduanya yang mana paling kita lebih dahulukan? Maka Rasul mengatakan ibumu, 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 baru bapakmu. 3 kali Rasul menyebutkan kata ibu. Ini Islam. Cuman datang orang-orang liberal, datang orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya, tidak suka dengan keadilan di dalamnya, ya, berusaha untuk ngupek di dalam Islam ini. Mereka datang, Islam itu begini, ya, tidak ada emansipasi, jadi tidak ada kesenjangan, ya, adanya kesenjangan, tidak ada kesetaraan bagi seorang wanita. Mereka menganggap wanita sama laki itu sama, tidak ada bedanya, ya. Bahkan mereka mengatakan wanita itu kalau dalam Islam berada di paling bawah sekali, seakan-akan dipingit dan sebagainya. Padahal di dalam Islam, ya, seorang wanita Masya Allah begitu sangat dihormati, dimuliakan. Ya, in hiya tamassakan bihaddihi. Kalau memang seorang wanita itu ya berpegang teguh dengan hadi, yaitu petunjuknya. Mau pegang petunjuk, kalau ingin dia mendapatkan penghormatan, ingin mendapatkan kemuliaan, maka pegang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tahallat bi fadailihi. Ya, dan dia berhias diri dengan keutamaannya, fadail. Ya. Wa min dzalika annahu samaha laha bil hudur. Kita lihat. Tadi kita sudah jelaskan di muqaddimah bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Sehingga ya annahu samaha laha bil hudur. Ya. Jadi diperbolehkan bagi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan para wanita bil hudur ilal masjid, untuk datang ke masjid, hadir ke masjid. Untuk apa? Lil musyarakah fil khairi min salatil. Ya, untuk bergabung, berserikat dalam kebaikan. Ya, boleh bergabung, berserikat, bersatu dalam kebaikan. Ya, min sholatin, mungkin dengan min sholatil jamaah, bersolat jamaah. Ya, atau huduri majalisiz zikr, atau hadir menghadiri majelis zikir atau taklim. Ya, yang ada di masjid boleh dia datangi. Ya, ma'al ihtisam, tapi tetap dengan santun. Wal iltizam al ihtiyat, begitu juga harus berhati-hati. Allati tub'iduha anil fitnah, yang mana memang harus menjauhi fitnah. Wa tahfazu laha karamataha, dan hendaklah dia menjaga kehormatannya. Ini seorang wanita boleh hadir, ya, datang ke majelis zikir, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, melakukanlah kebaikan yang ada di masjid, melakukan kegiatan sosial di dalam masjid, silahkan. Tapi dengan syarat tadi, mal ihtisam, ya, harus ya, dalam keadaan yang santun, ya, menjauhi fitnah yang ada. Ya, fa idza ista'zanat ilal masjid. Ya, dilihat ini untuk para suami, apabila, atau untuk para wali, ya,
apabila seorang wanita meminta izin ilal masjid, untuk pergi ke masjid. Kuriha man'uha. Perhatikan para wali ini, ya, makruh hukumnya dilarang. Ya, sekali lagi, apabila seorang wanita hendak pergi ke masjid, dia sudah melakukan syarat-syarat tadi, ya, dengan syarat-syarat yang nanti akan kita jelaskan kembali, ya, maka makruh, ya, makruh hukum untuk menolaknya, tidak memberikan izin, makruh hukumnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai Nabi, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah engkau, ya, melarang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjidnya Allah. Nih Rasul katakan la tamna'u, jangan dilarang. Wal yukhrujna, ya, wal yakhrujna tafilat. Hendaklah dia keluar dengan tafilat. Tafilat ini menjaga dirinya tanpa melakukan berhias diri. Ya, begitu juga tanpa, ya, menggunakan harum-haruman dan sebagainya yang mengundang syahwat. Karena dia datang ke masjid bukan untuk menampilkan dirinya, tidak. Tapi datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, itu tujuannya, bukan untuk menampilkan atau menampakkan dirinya secara bebas. Tidak. Ya, maka Rasul SAW mengatakan, ya tadi sudah jangan dilarang. Cuma Rasul katakan apa? Wal yakhrujna tafilat. Hendak dia keluar dalam keadaan apa? Tafilat. Ya, tanpa menggunakan harum-haruman, yang sopan lah, ya, yang tanpa mengundang fitnah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa dzalika li anna ada as-shalah al-maktubah fi jama'atin fiha fadlun kabirun lirrijali wan nisa. Ya. Bahwasanya, dan itu li anna ada as-shalah al-maktubah, bahwasanya melaksanakan salat wajib, ya, salat 5 waktu fi jamaah, dalam berjamaah, fiha fadlun kabir. Jadi sholat berjamaah itu kan ada keutamaan yang sangat besar. Ya, 27 derajat. Kan gitu ya, 27 derajat. Begitu juga langkahnya akan dihitung. Ya, sama seperti kaum laki-laki, ya. Lirrijali wan nisa. Jadi keutamaan tentang sholat berjamaah di masjid itu bukan hanya untuk laki-laki, perempuan pun kena. Ya, perempuan pun boleh. Ya. Wa kadzalikal masyu ilal masjid. Begitu juga apa? Datang berjalan kaki menuju masjid, mereka juga bisa mendapatkannya. Sebagaimana laki-laki, ya, melangkah setiap langkahnya itu akan mendapatkan pahala, dalam setiap langkah yang lain menghilangkan dosa. Ya. Wa fis sahihaini wa ghairihima. Di dalam sahih Muslim, Idza Bukhari dan Muslim rahimahumullah, wa ghairihima, dan selain mereka, ya. Jadi idza sta'zanat nisa'ukum bil-laili ilal masjid, apabila wanita-wanita kalian meminta izin di malam hari untuk pergi ke masjid, fa'zanu lahunna, berikan izin bagi mereka. Ya, wa wajhu kaunuha, ya, wa wajhu kauniha tasta'dinul zauj fi dzalika. Tetapi perhatikan, di sini apa? Wa wajhu kauniha. Tetapi ingat keadaannya di sini apa? Tasta'zinu, meminta izin. Ista'zana. Ista'zana itu artinya alif sin, ya, alif sin, alif sin kemudian ta, itu menunjukkan meminta. Sebagaimana istaghfaro, ya, ghafaro yaghfiru, ya, mengampuni. Kalau istaghfara, meminta ampun, maka kita ucapkan astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun. Maka di sini bahasanya apa tadi Rasul katakan? Ista'zana, meminta, ya, meminta izin kepada siapa? Zauj fi dzalika, meminta izin kepada
suaminya atau walinya, ya. Kalau dia seorang wanita, ya. Bahkan ya dalam banyak ulama mengatakan kalau untuk wanita yang masih bujang, belum menikah, ini beda. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena masih bujang. Khawatir munculnya fitnah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi syaratnya seorang wanita itu boleh keluar, pertama apa? Harus minta izin. Sebagaimana tadi hadisnya kan jelas tadi. Ya. Idasta'zana. Apabila dia minta izin dulu. Datang ke masjid aja perlu izin, apalagi ke tempat-tempat yang lain, harus ngomong. Jadi seorang wanita tidak boleh pergi dari rumahnya begitu saja, tidak. Ke masjid aja harus ngomong. Padahal ke masjid kita tahu adalah untuk beribadah, bukan hal-hal yang lain. Apalagi ke tempat-tempat yang lain. Ya, maka seorang wanita harus meminta izin kepada suaminya. Li'anna mulazamatal bait haqqun lizzauj. Ya. Bahwasanya diamnya seorang wanita di rumah itu adalah hak bagi suaminya. Ya, diamnya seorang wanita di rumah itu adalah hak bagi suaminya. Berarti di sini kan karena itu haknya suami, berarti ada kewajiban. Siapa yang berkewajiban? Istrinya. Ya. Istrinya yang memiliki kewajiban. Ya. Wa khurujuha lil masjid fi tilkal hal mubah. Perhatikan, keluarnya seorang wanita ke masjid dalam keadaan seperti tadi itu hukumnya boleh. Ya, ingat, hukumnya seorang wanita keluar ke masjid, untuk pergi ke masjid, hukumnya boleh. Ya, beda dengan laki-laki. Ya, jadi pergi ke masjid hukumnya boleh. Tapi kita lihat, fala tatrukul wajib li ajli mubah. Tapi harus kita perhatikan tadi apa? Diamnya seorang wanita di rumah hukumnya wajib. Keluarnya seorang wanita menuju masjid adalah hukumnya boleh. Secara tingkatan kan jauh ini. Ya, maka yang mana kita dahulukan? Yang kita dahulukan yang wajib terlebih dahulu. Jangan sampai yang boleh ini mengalahkan yang wajib. Ini salah. Kenapa? Namanya boleh. Berarti boleh di sini apa? Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kalau ini wajib, mau tidak mau harus dikerjakan. Sehingga apa? Tingkatannya tidak boleh, tidak diperkenankan. Hukum boleh atau hukum mubah ini mengalahkan yang wajib, tidak boleh. Ya, sehingga apa? Wajib dulu terlebih dahulu wajib seorang wanita untuk meminta izin. Boleh dia keluar, boleh, tapi wajib minta izin. Ya, maka nanti barulah laki-laki tidak boleh melarang wanita untuk pergi ke masjid kalau memang tidak ada fitnah di luar sana. Fala tatrukul wajib li ajli mubah, maka tidak diperbolehkan meninggalkan kewajiban untuk sesuatu yang boleh. Faida adina az-zauj, ya, apabila seorang suami mengizinkan istrinya untuk pergi ke masjid, faqad asqata haqqahu, maka telah gugurlah haknya. Tadi kan bahwasanya diamnya seorang wanita itu hak bagi seorang suami. Jadi hak. Jadi kalau suaminya silahkan melepaskan haknya atau tetap memegang haknya, itu silahkan. Kalau seandainya ternyata bahwasanya seorang suami mengizinkan istrinya untuk keluar menuju masjid, maka haknya menjadi lepas. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah wanita, Jadi ini untuk para wanita nih. Rumah-rumah kalian wahai para wanita khairul lahunna,
itu lebih baik untuk mereka. Ya, mereka para wanita. Lebih baik memang sholat di rumah. Ai khairun lahunna minas shalah fil masjid. Lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Sekali lagi ya, saya ulangi, maka Islam tidak melarang seorang wanita pergi ke masjid. Apakah mereka mendapatkan keutamaan berjamaah di masjid? Dapat. Cuman yang terbaik bagi seorang wanita adalah tetap ya ibadah atau sholat di rumah. Wadzalika li amnil fitnah. Tujuannya adalah supaya apa? Aman. Ya, terlindungi dari fitnah bimula zamatihinna albuyut, dengan mereka mau berdiam diri di rumah, karena itu tempat mereka. Sehingga yang terbaik tetap sholat di rumah bagi seorang wanita. Ya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wal yakhrujna tafilat, hendaklah mereka keluar dari rumah ya menuju masjid itu apa? Tafilat. Apa itu tafilat? Ghaira mutatayyibat, yaitu tanpa menggunakan wewangi-wangian, tanpa menggunakan parfum. Ya, supaya tidak membuat fitnah. Ya kan? Baunya, artinya wangi-wangiannya, parfumnya seorang wanita dengan laki-laki kan beda ya. Biasanya kalau parfumnya parfumnya wanita itu lebih mengundang, ya, lebih mengundang kepada syahwat, ya, lembut dan sebagainya. Wa innama umirna bidzalika, maka mereka diperintahkan, para wanita ya, diperintahkan seperti itu untuk apa? Li'alla, supaya tidak yuftanar rijalu bi tibihinna, supaya tidak membuat fitnah bagi laki-laki. Dengan apa? Dengan wangi-wangian mereka. Ya. Wa yasrifu anzarahum ilaihinna, sehingga apa? Menarik. Ya, menarik siapa? Menarik perhatian para lelaki. Ya. Fayahsulu bidzalika al-iftitan bihinna, sehingga apa? Akan menghasilkan, ya, apabila seorang wanita seperti itu akan menghasilkan apa? Fitnah bagi wanita tersebut. Ya. Wa yulhiqu bit-thayyib, ya, bit-tib, maka nabi maknahu ka husnil malbas, ya, yang jadi yang disebut dengan tib, ya, disebut dengan wangi-wangian yang termasuk, ya, maka nabi maknahu yang bersemakna dengan itu kahusnil malbas, menggunakan baju yang bihusnil malbas, baju yang indah, artinya menarik perhatian, ya, wa izharil huli, begitu juga menampakkan perhiasan-perhiasannya, ya, fa in tatayyabat, apabila mereka menggunakan parfum atau wangi-wangian, au labisat siyaba zinah, atau menggunakan pakaian-pakaian yang penuh dengan hiasan-hiasan, haruma 'alaiha dzalika, haram bagi mereka. Wa wajaba man'uha minal khuruj, wajib untuk dilarang keluar dari rumah. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dikatakan wa ghairihi, ya, dan selainnya, ayyuma imra'atin asabat bukhur, ya, bagi seorang wanita yang siapapun seorang wanita yang menggunakan bukhur, parfum, ya, ya, kayu gahru, ya, kan menimbulkan bau yang sangat-sangat harum. Siapa yang keluar, ya, artinya menggunakan parfum bukhur, fala tashhadu ma'anal isya al-akhirah, maka janganlah dia menyaksikan bersama kami isya di waktu akhir. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika idza kharajat al-mar'atu ilal masjid. Oleh karena itu, apabila seorang wanita keluar ke masjid, fal tabta'id an muzahamatir rijal, hendaklah dia menjauhi dari apa? Keramaiannya laki-laki. Harus pisah.
terpisah, jangan ikut masuk ke golongan laki-laki. Ya, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, yajibu ala waliyil amr. Nah, ini Masya Allah ya. Wajib bagi waliul amr, pemimpin. Wajib. Ini kewajiban mereka. Siapa menjadi pemimpin wajib bagi mereka untuk apa? An yamna'a min ikhtilatir rijal bin nisa. Hendaklah mereka para pemimpin ini melarang untuk bercampur baurnya laki-laki dan perempuan fil aswaq, di pasar-pasar. Ini kan susah, tapi kita Masya Allah luar biasa ya. Bercampur baurnya seorang wanita dan laki-laki di pasar-pasar. Ini adalah tugas kewajibannya seorang pemimpin. Wa majami'ir rijal. Begitu juga tempatnya laki-laki. Wa huwa mas'ulun an dzalika. Maka ini adalah tanggung jawabnya waliul amr, pemimpin. Wal fitnah bihi azimah. Kenapa fitnah di dalamnya itu lebih besar? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnata adarra 'ala rijal." Tidaklah aku meninggalkan setelah aku tidaklah ada peninggalan setelah aku fitnah yang lebih besar bagi seorang laki-laki minan nisa. Ya, lebih besar yaitu fitnah wanita. Tidak ada yang lebih besar kecuali fitnah wanita bagi seorang laki-laki. Ila an qala, sampai beliau mengatakan yajibu alaihi, bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yajibu alaihi, maka wajib baginya untuk melarang mana'ahunna, yaitu man'uhunna, melarang mereka mutazayyinat mutajammilat, menggunakan perhiasan-perhiasan, begitu juga membuat mutajammilat, berhias diri. Wa man'uhunna minar rijal, begitu juga artinya jangan bercampur baur dengan laki-laki. Ay at-tahaddus ilaihim fit turuqat, berbincang-bincang di pinggir jalan. Ya, wanita dengan laki-laki. Wa man'ur rijal min dzalika, begitu juga laki-laki dilarang melakukan seperti itu. Ya, intaha. Fa idza tamassakatil mar'atu bi adabil Islam, apabila seorang wanita berpegang teguh dengan adab Islam, min luzumil haya, seperti wajibnya malu, punya rasa malu, watasattur, begitu juga betul-betul menutupi dirinya, menjaga dirinya, tasattur, watarkiz zinah wat tayyib, dan meninggalkan perhiasan-perhiasan dan watib, yaitu harum-haruman, wal ibtiad an mukhalatati ar-rijal, dan menjauhi diri dari bercampur baurnya dengan laki-laki. Ubihalah al-khuruj, maka diperbolehkan bagi mereka untuk keluar ilal masjid, untuk pergi ke masjid, lihuduris sholah, untuk melaksanakan sholat. Wal istima' litadzkir, atau mendengarkan tadzkirah, yaitu taklim lah, pengajian. Diperbolehkan. Wa baqa'uha fi baitiha, sedangkan berdiamnya mereka di rumah khairun laha, itu lebih baik, minas shalah fil masjid, yaitu lebih baik khairun laha minal khuruj fi dzalikal hal, maka berdiamnya mereka di rumah itu lebih baik bagi mereka daripada mereka keluar pada saat kondisi tadi. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Allahu alam. Ini mungkin yang bisa disampaikan dulu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan. Falyatafaddal masykur. Kenapa masih ada tempat-tempat yang mengadakan sholat berjamaah bercampur laki-laki dan perempuan, termasuk tempat wudhunya? Mungkin ini permasalahannya adalah tentang keterbatasan tempat. Keterbatasan tempat, tapi rata-rata Masya Allah masjid dan musola kita hampir semuanya terpisah, kecuali mungkin di kantor dan sebagainya, atau mungkin di tempat-tempat yang sangat kecil. Ada memang sangat terbatas sekali, apalagi
dengan proses izin, ya, proses izin di daerah kita, masya Allah sangat-sangat sulit untuk membuat masjid ukuran 5x5 saja, masya Allah sangat luar biasa perjuangannya, apalagi mau mendirikan masjid yang besar. Ya, terlebih saat ini ada, ya, kita dapat kabar, masya Allah ada musola yang akan ya artinya banyak kita dapatkan lah berita-berita musola mau ditutup dan sebagainya, disebabkan karena apa? Ya biasa. Ya ini mungkin salah satu alasannya. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid yang besar, masya Allah semuanya tertutup. Ya, tempat wudhunya terpisah, kemudian tempat sholatnya pun ada ada penghalangnya, saternya, ada kordennya. Ya, memang ada tempat musola-musola kecil yang mana ini karena memang Allahu alam salah satu alasannya adalah masalah keterbatasan lokasi atau tempat. Ya, di mall, ya, atau di tempat-tempat umum, ya memang keterbatasan tempat, ya kita maklumi, ya Allahu alam. Kemudian itu terjadi di area kerja saya, namun saya tidak berani protes. Ya itu benar kata saya berarti, ya jadi memang ya keterbatasan tempat, ya apalagi di kantor yang berkuasa kan pimpinan, bukan kita. Ya kalau kita menjadi pimpinan kantor mungkin, atau mungkin kita kerja di kantor-kantor yang artinya di kantor-kantor yang milik negara dan sebagainya, ini sulit juga. Ya, yang penting sudah ada ruangan, disiapkan ruangan untuk sholat saja sudah masya Allah luar biasa. Ya, kita bersyukur saja. Ya mudah-mudahan kalaupun ada masalah seperti ini, ya insya Allah lah suatu saat kalau mereka mengenal Islam itu secara baik, insya Allah akan insya Allah akan disiapkan tempat-tempat khusus. Ya inilah salah satu alasan juga kenapa mungkin musola sebagian kita kurang memahami tentang masalah sunnah itu seperti apa. Yang penting tempat sholat ada, begitu saja pikirannya. Ya, sehingga muncullah yang tadi dipertanyakan. Kemudian selanjutnya, apa yang saya harus lakukan tapi saya tidak pernah sholat di sana? Baik, kalau memang ibu punya ruangan sendiri, lebih baik sholat di sana. Sebagaimana saya katakan tadi, sholat di ruangannya sendiri itu lebih baik. Ya, kalau memang nggak ada tempat lain lagi dan sebagainya, ya sudah, kondisinya sangat-sangat darurat karena memang tidak ada tempat. Apalagi dia mohon maaf, seumpama dia seorang mohon maaf nih, janda, dia harus menghidupi anak-anaknya dan sebagainya, dia harus bekerja di luar sendirian dan sebagainya, ya dia tidak punya siapa-siapa, dia bekerja mau tidak mau harus bekerja, ya sudah, ini kan kondisinya berbeda, ya. Maka kalau dia punya ruangan tersendiri silahkan, tapi kalau dia tidak punya ruangan, hanya itu saja tempatnya, ya silahkan mencari waktu yang pas, kira-kira kapan ya tidak ada laki-laki yang masuk dan sebagainya, ya Allahu alam. Kemudian jika ada tempat sholat, bismillahirrahmanirrahim, jika ada tempat sholat namun bercampur baur, mana yang lebih utama, menunda sholat sebagaimana di tempat yang aman atau menyegerakan sholat di tempat tersebut? Kalau memang ada tempat yang lain, ya silahkan ditunda. Kalau ada tempat yang lain yang lebih aman. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, gimana lagi? Ya, kondisi kita berbeda, ya, sangat berbeda. Ya, apalagi di daerah kita tadi saya katakan musola atau masjid itu jumlahnya masya Allah. Kalau di Denpasar kan masya Allah nih, tapi sudah keluar Denpasar, ke pinggiran Denpasar ini sudah sulit untuk mencari masjid dan musola. Ya, silahkan kalau memang ada masjid yang lebih aman, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo lagi, yang artinya tidak keluar dari waktunya, silahkan, ya, untuk mencari keamanan. Jadi menghindari fitnah itu hukumnya wajib, sedangkan menyegerakan atau sholat di awal waktu hukumnya sunnah. Ya, maka menghindari fitnah itu lebih wajib daripada melakukan menyegerakan atau melakukan sunnah tersebut. Allahu a'lam. Apakah benar wanita yang sedang haid tidak boleh masuk masjid walaupun tidak sholat, misalnya untuk kajian?
Baik, apakah wanita yang haid boleh wanita yang sedang haid tidak boleh masuk masjid? Baik. Kalau memang dia dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, ya, tidak ada tempat, ya, atau mungkin dia kuliah, kebetulan pas saat itu berada di masjid, mau tidak mau dia harus masuk. Dalam kondisi seperti ini memang ada, ya, pendapat ulama yang membolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang sangat yang sangat harus diperhatikan. Salah satu syaratnya adalah betul-betul, ya, istilahnya kan karena lagi haid nih, artinya jangan sampai darah haidnya itu bisa menetes atau terkena dari bagian masjid atau di lantai masjid. Kenapa? Mohon maaf, karena darah haid itu hukumnya najis. Ya, jadi ada memang beberapa ulama yang memperbolehkan dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Memang harus ke sana. Ya, tapi kalau tidak darurat amat, ya sudah, memang lebih baik di rumah. Ya, supaya untuk menghindari khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi syaratnya bagi memang orang yang dalam keadaan darurat harus ke masjid. Ya, harus ke masjid dalam keadaan darurat, maka wajib untuk, ya, istilahnya menutupi mohon maaf, kemaluannya, ya, dengan rapat. Zaman sekarang seperti menggunakan, mohon maaf, pembalut dan sebagainya supaya tidak menembus bahkan terkena lantai masjid. Ini yang tidak diperkenankan. Ya. Jadi kalau memang tidak ada suatu hal urusan yang lain, walaupun kita sudah betul-betul menutup kemaluan kita secara baik, ya, bahkan kita gunakan secara berlapis-lapis, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, harus paham, ya, kita harus paham mana masjid. Kadang-kadang juga sebagian kita orang tua, ya, orang tua yang masuk ke sekolah, anaknya masuk sekolah, dia duduk di sekitar masjid. Ya, duduk di teras-teras masjid. Padahal teras-teras masjid itu bagian dari masjid. Jadi tidak boleh juga. Ya, sambil nunggu anaknya sekolah. Kadang-kadang kita terlupa, kita seorang wanita berada dalam masjid. Ini tidak diperkenankan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang memang istilahnya aktivitas kita tidak boleh kalau kita ini, ya, berada di masjid. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan bagi wanita memakai wewangian jika sholat di rumah, dan wewangian yang bagaimana dilarang? Kalau di rumah silahkan. Ya, di rumah. Kenapa? Kalau kita di rumah sendirian sholat, karena, ya, sebagaimana sunnah tadi, sebagaimana saya katakan tadi. Ya, orang yang datang ke masjid, apakah mendapatkan keutamaan? Dapat. Ya. Jadi kalau dia di dalam rumah sendiri, siapa yang membuat dia fitnah? Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, ya, kalau dia mau sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya, bahwasanya ambillah perhiasan, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap ke masjid, artinya melakukan sholat, gunakan pakaian yang terbaik. Ya, Allahu a'lam. Apakah diperbolehkan seorang wanita memakai parfum jika memang memiliki masalah bau badan karena takut mengganggu orang lain? Baik, yang penting di sana, ya, yang penting bagi seorang wanita adalah memang dia berkumpul dengan wanita saja. Ya, dia berkumpul dengan para wanita saja. Ya, jadi dia tidak, istilahnya bahasanya tebar persona lah di luar. Kalau hanya berkumpul dengan wanita dan sebagainya silahkan. Ya, tapi kalau dia masuk ke dalam barisan laki-laki, inilah yang dilarang. Ya, kalau sesama wanita silahkan. Tapi kalau bercampur baur melewati laki-laki, ini yang tidak diperbolehkan, ya, yang hukumnya haram. Allahu a'lam.
Bolehkah sholat di masjid tanpa kaos kaki dan kaos tangan kalau pakaian atau mukenanya sudah menutup sempurna? Baik, kalau seandainya apa? Jadi mukenahnya sudah tertutup semuanya, rapat, ya. Apakah boleh tidak menggunakan kaos kaki? Yang penting ketika dia sujud tidak terlihat kakinya. Ya, kalau sudah tertutup semuanya. Jadi yang boleh kelihatan waktu sholat hanya wajah dan telapak tangan. Ya, ini yang boleh terlihat ketika sholat. Selain daripada itu tidak diperkenankan. Jadi kalaupun dia pasang kain sekarang menjulur sampai ke bawah, ya, melewati bahkan tertutup sekali, ya, sudah rapat sekali, ketika dia sujud tidak terlihat kakinya. Jadi meskipun tanpa menggunakan kaos kaki, ya, sholatnya terhitung sah. Allahu a'lam. Baik, saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ajma'al muslimuna ala anna salatal mar'ati fi baitiha khairun laha minas shalah fil masjid. Bahwasanya telah sepakat seluruh para ulama, ya, bahwasanya sholatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik bagi mereka daripada sholat di masjid. Apa tujuannya? Ibti'adan anil fitnah, supaya menjauh dari yang namanya fitnah, ya. Wa taghliban li janibis salamah, supaya terlindungi, ya, supaya terlindungi, mendapatkan keselamatan. Wa hasman limadati syarri, supaya mengikis atau menghilangkan yang namanya kejahatan. Ya. Amma idalam taltazim bi adabil Islam. Adapun jika memang seorang wanita belum melaksanakan, belum bisa melakukan adab Islam itu seperti apa, seorang wanita itu harus beradab seperti Islam seperti apa, dia belum melakukan, walam tajtanib manaha anhu Rasul sallam, bahkan dia tidak mau menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Minasti'maliha az-zinah, menggunakan perhiasan-perhiasan, atau wattib lil khuruj, atau menggunakan parfum ketika keluar. Fa khurujuha lil masjid hina idzin haram, maka keluarnya dia ke masjid saat itu hukumnya haram. Padahal ke masjid loh, ya. Tapi dengan adanya seperti ini akan menimbulkan fitnah. Kalaupun dia mengatakan bahwasanya saya tidak ada ingin menarik laki-laki, tapi ketika dia lewat, ya, laki-laki itu akan mencium bau, ya, karena memang kebiasaan wanita jahiliyah dulu, ya, ini wanita jahiliyah, mereka tidak ada suaranya, suara mereka tidak, tapi mereka bisa mengundang laki-laki atau syahwatnya laki-laki melalui cara yang lain. Suaranya tidak ada. Mereka sengaja menggunakan gelang-gelang kaki. Ya, gelang-gelang kaki ini dipakai ketika keluar rumah, kan bunyi itu, cik 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 cik. Siapa sih yang, artinya kita tahu yang menggunakan gelang seperti itu tidak ada dari kalangan laki-laki. Ya, bunyi cik 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 itu, ya, tidak ada dari kalangan laki-laki. Rata-rata hampir yang menggunakan gelang kaki dan sebagainya adalah seorang wanita, pasti seorang wanita. Ini cara menarik mereka. Padahal mereka ya, tidak bersuara apa-apa, tidak. Tapi hanya suara, bahkan bukan suara mereka, suara gelangnya saja. Suara gelangnya itu pun sudah bisa dikatakan sebagai memunculkan fitnah, apalagi yang lain-lain. Nih, ya, masyaallah muslimat rahimakumullah, ya. Jadi seperti itu, ya. Apabila seorang wanita tidak mau meninggalkan apa yang telah diwajibkan, seperti apa yang telah dilarang, melakukan hal dilarang seperti menggunakan perhiasan dan sebagainya, fa khurujuha lil masjid hina idzin haram, maka keluarnya mereka pada saat itu hukumnya haram.
wa yajibu ala waliha, maka wajib kepada walinya. Ya, wajib kepada walinya. Ya, wali ini bisa bapaknya dan sebagainya. Ya, wajib bagi walinya. Wadis sultah, begitu juga orang yang memiliki kekuasaan. Man'uha minhu, melarangnya. Seperti apa? Pemimpin, atau mungkin bapaknya sudah meninggal, dia punya paman, ya, yang akan menjadi walinya dan sebagainya. Ya, kalau di pesantren berarti yang menjadi yang berkuasa atas dia siapa? Ya, kepala pondok yang berhak, yang wajib untuk melarang. Ya, karena kan anak kalau sudah masuk pondok berarti secara tidak langsung sudah di luar perhatian kita. Ya, di luar pengawasan kita. Jadi sudah diserahkan ke pondok, berarti yang wajib mengawasi saat itu adalah pihak pondok pesantren. Maka kita kan tidak tahu gerak-gerik anak kita di sana bagaimana. Maka disinilah kewajibannya yang berkuasa atasnya. Ya, wa fi sahihain, dalam sahihaini disebutkan min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdasan nisa'u liman'uhunna lama na'ahunna al masjid. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup saat ini, ma ahdasa, apa yang terjadi, dia melihat apa yang terjadi tentang wanita-wanita saat ini, di zaman ini, pasti dia akan melarang mereka. Sebagaimana muni'at nisa'u Bani Israel, sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israel. Fakhurujuhal al-mar'ah ilal masjid, maka keluarnya mereka, ya, keluarnya seorang wanita ke masjid, mura'iyun fihi maslahatun wa difa'ul mafsadah, harus diperhatikan. Ya, perhatikan apa maslahat dan hilangnya mafsadah, hilangnya kerusakan. Fa idza kana janibul mafsadah a'zam muni'at. Dilihat nih, mana lebih besar, maslahat atau mana lebih besar, maslahatnya atau kerusakannya. Kita hitung-hitung. Kalau ternyata maslahatnya lebih besar, silahkan. Tapi kalau ternyata madorotnya, bahayanya lebih besar, maka ini dilarang. Yang menimbulkan fitnah seperti tadi. Ya, kita lihat, bisa kita lihat. Seperti anak masuk pesantren putri, ya sudah, di sana kan putri semua, tidak ada orang lain. Maka ya secara otomatis lebih baik memang dia sholat berjamaah dengan ustazahnya, dengan guru dengan kawan-kawannya, semua wanita, tidak ada laki-laki di sana. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya, ya sudah, karena memang dalam satu lingkungan saja, tidak ada laki-laki. Ya, maka ini bisa, ya, silahkan melakukan hadis-hadis tadi. Tapi kalau sudah di luar, di masyarakat yang susah ini, ya, maka Allahu alam, madorotnya sepertinya lebih besar. Allahu alam. Satu lingkungan kadang madorotnya lebih besar, satu lingkungan kadang memang ternyata maslahatnya lebih besar. Allahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa hukumnya seorang istri meminta hadiah kepada suami? Boleh, sah-sah saja. Ya, seorang istri minta hadiah kepada suaminya sah saja. Yang penting pahami, ya, bahwasanya ini bukan wajib, ya. Minta hadiah itu tidak wajib, ya. Jadi bukan suatu hal yang wajib dan sebagainya, tidak. Tapi suami istri ini ya harus saling menjaga kemesraannya. Seorang istri ya paham, minta hadiah, sesuaikanlah dengan kantong suaminya. Ya, jangan minta hadiah, masya Allah, suami aja, apalagi musim pandemi sudah sangat luar biasa susahnya, minta hadiah yang luar biasa juga. Ya, susahnya suami sudah dilihat. Ya, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang silahkan, yang diminta hadiah itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Tapi kalau ternyata
sesuatu yang bertentangan atau memang bukan kemampuan kita dan sebagainya, ya sudah, tidak usah. Tapi boleh seorang wanita meminta hadiah kepada suaminya, tidak ada yang melarang. Ya, barakallahu fiik. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali masih pada bab ini lagi sedikit saja. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.